Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina Ramadan unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang berbahagia di mana saja berada, puji dan syukur kepada Allah, dengan nikmat Allah kita berada di bulan yang sama-sama kita cintai, yaitunya bulan mulia. Bulan mulia tersebut dinamakan dengan bulan Ramadan, yang mana dalam bulan Ramadan tersebut Allah menurunkan kepada kita Al-Quran. Kemudian Al-Quran tersebut menjadi amalan terbaik bagi seseorang yang berada di dalam madrasah Ramadan. Apa amalan terbaik tersebut? Memperbanyak tilawatul Quran. Kemudian selain dari tilawatul Quran yang kita perbanyak, ada niat dan azam dalam diri kita untuk mengkatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan tersebut. Salat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rasulullah adalah qudwah hasanah bagi kita. Beliau menginginkan kita selalu dekat dengan Al-Quran, bukan jauh daripada Al-Quran. Kemudian di dalam sebuah Al-Kisah, datang seorang dukun yang terkenal menghadap kepada Rasulullah. Kenapa beliau menghadap Rasulullah? Karena beliau mendengar sebuah kabar, setiap orang yang pulang berhaji atau berumrah dari Mekah kembali ke negeri Yaman, semua orang itu menceritakan tentang Nabi Yuna Muhammad. Tapi yang mereka ceritakan bukan kebaikan. Yang mereka ceritakan itu adalah tentang sisi buruk dari Nabi Muhammad, versi orang-orang, bukan versi orang Islam. Apa versi orang-orang tersebut? Mereka menyatakan bahwasanya Nabi Yuna Muhammad adalah orang gila. Sehingga dukun yang terkenal ini ingin mendatangi Nabi Muhammad. Sesampainya di depan Nabi Muhammad, dia mengatakan kepada beliau, apakah engkau menderita sebuah penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Saya bisa menyembuhkan engkau hanya melalui hembusan angin saja. Hembusan, cuma itu saja, langsung sembuh seseorang. Kemudian apa kata Nabi Yuna? Dalam keadaan yang sabar, beliau mengatakan, duduklah engkau sejenak, dengarkan apa yang saya baca. Kemudian beliau melantunkan Al-Quran dan didengar oleh sang dukun tadi. Ketika sang dukun mendengarkan bacaan Al-Quran, beliau terkesima dan berkata kepada Nabi Yuna Muhammad, wahai Muhammad, saya sudah belajar segala macam mantra dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Mantra yang sudah saya pelajari sudah banyak sekali. Tidak ada bacaan yang lebih bagus kecuali bacaan yang engkau baca ini. Dan saya yakin ini bukan perkataanmu, dan ini adalah perkataan Allah yang Maha Kuasa. Kemudian beliau menyatakan kepada Nabi Yuna Muhammad untuk menyatakan keislaman dan bersyahadat di hadapan Rasulullah. Inilah dia salah satu mukjizat Al-Quran. Pemirsa khazanah Ramadan yang berbahagia, dari situ saja bisa kita lihat bahwasanya Al-Quran itu memiliki sebuah kemuliaan. Apa kemuliaannya? Bisa membuat hati seseorang yang sudah berkarat, hati seseorang yang belum pernah mendengar Al-Quran, ketika mendengar Al-Quran langsung hatinya itu lunak. Jadi Al-Quran ini bagaimana? Bisa melunakkan hati seseorang. Jika ada seseorang yang sudah berhadapan dengan Al-Quran, hatinya masih belum lunak, berarti hatinya sangat kesat. Jangan sampai kita biarkan hati kita dalam kekesatan selalu. Semestinya hati itu kita obati. Kita obati dengan apa? Kekesatan itu bisa kita hilangkan dengan sering-sering tilawatul Quran. Bukan bermaksud saya sudah baca Al-Quran, tapi 1 kali seminggu. Untuk mengobati hati yang kesat tersebut, kita sering-sering membaca Al-Quran. Setiap maghrib kita baca Al-Quran,
atau setiap waktu yang kita lapang kita baca Al-Quran. Ini salah satu untuk mengobati hati yang keras. Kemudian salah satu dari manfaat Al-Quran dari yang lain adalah Al-Quran itu memberikan syafaat kepada hambanya. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang kepadamu di hari kiamat sebagai syafaat. Bagaimana cara kita mendapatkan syafaat Al-Quran? Berteman kita terlebih dahulu di dunia. Sering kita temani Al-Quran ini di dunia. Kemana saja sering kita bawa. Mungkin bagi orang mengatakan Al-Quran di dadaku. Bukan bermaksud kita taruh di dada. Di mana-mana Al-Quran ini selalu kita bawa, selalu kita pedomani, selalu kita amalkan. Sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz pernah dipancing oleh seseorang. Yang mana Umar bin Abdul Aziz itu kalau berbicara sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Dipancing oleh beberapa orang dengan candaan. Kemudian apa kata beliau? Apakah engkau menginginkan saya bercanda-canda sedangkan saya terjauh daripada Al-Quran? Ini menyatakan bahwasanya beliau tidak ingin hatinya itu kesat karena banyak canda. Kembali kita kepada syafaat tadi. Bagaimana syafaat tadi? Syafaat tersebut akan kita dapatkan kalau kita sudah menemani Al-Quran di dunia. Selayaknya seperti Umar bin Abdul Aziz yang selalu menemani beliau adalah Al-Quran. Perkataan yang keluar dari mulutnya adalah Al-Quran. Ketika memberikan nasihat kepada masyarakatnya juga Al-Quran. Dan kita lihat Ali bin Abi Thalib di dalam gambaran hadis Rasulullah, Aliyun ma'al Quran wal Quran ma'a aliyin. Ali itu bersama Al-Quran dan Al-Quran selalu bersama Ali. La yaftariqani, mereka berdua tidak akan berpisah. Bagaikan sahabat yang sangat setia, selalu dekat. Antara Ali dengan Al-Quran bagaikan dua sahabat yang selalu dekat. Saking dekatnya beliau berdua ini, la yaftariqan, tidak akan pernah mereka berpisah sampai Ali bin Abi Thalib masuk kepada Al-Hud. Apa itu Al-Hud? Al-Hud itu adalah sebuah mata air yang ada di dalam sorga. Ketika Ali sudah berada di dalam sorga dan menikmati mata air yang ada di sorga, barulah Al-Quran ini berpisah dengan Ali bin Abi Thalib. Begini jugalah kita sehendaknya. Kita temani Al-Quran sampai akhir hayat kita, kemudian Al-Quran menemani kita di alam barzah sampai ke akhirat, kemudian sampai nanti berpisahan kita dengan Al-Quran itu adalah ketika kita sudah dipastikan oleh Al-Quran masuk ke dalam surga. Pemirsa khazanah Ramadan yang berbahagia, selain Al-Quran itu memberikan syafaat, kemudian pelunak kepada hati seseorang, Al-Quran itu juga sebagai hudan, hidayah, kemudian sebagai syifa, obat. Sehingganya bagi orang yang terjauh daripada Al-Quran, satu kali saja dia tidak membaca Al-Quran, hatinya sudah mulai merasa gelisah. Karena belum membaca risalah cinta daripada Allah kepadanya. Satu kali saja dia teralfa, dia langsung ingat, ini adalah kalamullah. Ini adalah surat cinta Allah yang dikirimkan kepada saya. Bagaimana mungkin saya akan melupakan Allah, sang pencipta yang sangat saya cintai. Kemudian bagi seseorang yang sudah sangat cinta kepada Al-Quran, dia menginginkan Al-Quran itu selalu berada di tangannya. Lisannya selalu dibasahi dengan kalimatul Quran atau bacaan-bacaan Al-Quran. Dan dia menginginkan terutama di dalam bulan Ramadan ini mengkatamkan Al-Quran. Minimal adalah 1 juz. Kita lihat para sahabat bagaimana mereka mengkatamkan Al-Quran. Para sahabat seketika itu berbangga datang kepada Nabiuna Muhammad. Ya Rasulullah, kami bisa mengkatamkan Al-Quran 1 hari 1 juz. Kemudian apa kata Rasulullah? Jangan engkau lakukan hal yang demikian. Minimal engkau mengkatamkan Al-Quran adalah dalam 3 hari 1 kali. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka saling berlomba-lomba untuk mengkatamkan Al-Quran, terutama di dalam bulan Ramadan, yang mana di dalam bulan Ramadan itu segala amalan dilipat gandakan oleh Allah. 1 huruf bisa dikali 10, dikali 100, dilipat gandakan bagi orang yang beliau kehendaki. Tidakkah kita ingin bahwasanya amalan kita dilipat gandakan oleh Allah melalui tilawatul Quran?
pasti kita menginginkan ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Dengan apa kita lipat gandakan? Salah satunya adalah sering-sering kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, tilawatul Quran. Misalkan Al-Quran itu satu juz adalah 20 halaman. Kita solat 5 kali sehari semalam. 20 bagi 5 berarti setiap selesai solat atau jelang solat, di waktu zuhur itu kita akan membaca 4 halaman. Di waktu asar 4 halaman. Di waktu maghrib 4 halaman. Begitu sampai kita solat subuh. Dan mestinya kita memperbanyak tilawatul Quran di bulan Ramadan tersebut. Kalau bisa melebihi khatam kita dari 1 kali. Andaikan kita tidak sanggup, berniat dan berazamlah kita dalam hati kita masing-masing mengkhatamkan Al-Quran 1 kali saja. Kita lihat Abu Bakar, seorang khalifah, seorang sahabat yang sibuk dengan urusan pemerintah dan rakyatnya, masih bisa mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Tidakkah kita malu membandingkan diri kita dengan Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau adalah seorang yang sibuk kepala negara, tapi masih bisa mengkhatamkan Al-Quran. Sesibuk apapun kita, apapun profesi kita, berniat dan berazamlah kita bahwasanya saya bisa mengkhatamkan Al-Quran. Apalagi di malam bulan Ramadan ada namanya tadarus, yang mana tadarus tersebut adalah sebuah motivasi, batu loncatan bagi kita untuk tilawatul Quran. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan memberikan segala sesuatu kebaikan kepada kita, terutama dalam ibadah solihah kita melalui Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.